Halo teman-teman, apa kabar? Sepertinya kita masih dalam PSBB ya, social distancing, physical distancing. Dan di mana-mana orang sedang sibuk mengadakan ya webinar dan ngobrol-ngobrol semacam ini. Orang sedang sibuk mencari dan menanti. Sebetulnya apa solusi di balik semuanya itu? Nah, di tengah-tengah orang sibuk mencari dan menanti, kemarin periode yang lalu kita ngobrol-ngobrol soal lemen. Yang wah, sepertinya sesuatu yang agak berbeda ya. Nah, bagaimana ini? Orang lain mencari menanti jawaban, kita malah lemen. Kita akan melanjutin itu hari ini ya. Jadi kemarin itu kita ngomongin lemen, merengek lah ya gitu ya, jadi kayak crying with God gitu ya. I don't know nih ya salah atau enggak ya. Tapi kan lemen itu kalau di Mazmur ya kesedihan lah, memunculkan kesedihan itu dan kasih tahu Tuhan gitu loh. Tapi kok pengeluhan ya. Tapi kok rasanya jadinya setelah jalanin beberapa kali kok rasanya ada yang aneh gitu loh. Kok rasanya beda ya sama yang lain-lain itu. Misalnya kayak, kok rasanya kita malah disuruhnya, kok malah kemarin itu kita ngomongnya tuh, ayo nangis sama Tuhan. Ayo terus-menerus merintih di depan Tuhan. Loh, saya lalu berharap akan lewatin ini semua tuh gimana gitu. Allah pemenangnya, Allah luar biasanya, Allah maha kuasanya itu, gimana itu aneh banget loh. Jadi setelah beberapa kali jalanin kok rasanya lucu ya. Ini kok gue sedih-sedih mulu hidupnya gitu-gitu. Nangis-nangis mulu gitu ya. Ini gimana ya kira-kira ya? Boleh nggak ada yang memberikan saya pencerahan gitu? Apa gue salah nih dalam hal lemen ini? Gitu. Maksudnya kamu lebih pesimis gitu hidupmu? Saya ngerasa sih seperti itu sih kadang ya. Kok rasanya kayaknya jadinya jadi apa ya maksudnya ya, jadi underdog gitu. Jadi kayak udahlah hidup tuh udahlah terima aja, udahlah gini aja loh. Jadi mana nih aura kuatnya gitu loh, aura yang ngasih kekuatan untuk ngelewatin ini itu di mana? Gitu. Emang apa yang kamu harapkan kalau kamu lemen begitu? Ya saya sih ngarepnya dapat jawaban dong. Atau manusiawi lah ya. Langit mungkin terbuka begitu menjawab. Ya mujizat mungkin ya. Waduh, kayaknya susah nih. Jangan-jangan bukan itu loh yang minggu lalu kita dengar penjelasannya. Boleh, silakan. Ada yang boleh kasih pencerahan gimana nih ya? Jadi ya memang kalau sekilas dengar gitu apa yang Hendra ngomong gitu ya, memang sekilas orang akan merasa bahwa oh kok kayaknya lemen kayaknya pilihan orang lemah begitu ya. Kita merengek-rengek, nangis-nangis, mengeluh-ngeluh, cerita-cerita ke Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, maksudnya begini, kita harus belajar lemen is not about solution sebenarnya. Lemen is for the sake of lemen, karena lemen berbicara soal ya udah kamu punya relasi sama Tuhan ya ceritakan itu ke Tuhan begitu ya. Lalu di tengah lemen gue dapat apa? Ya yang dijanjikan di lemen ya the presence of God in himself begitu ya. Jadi kita mau cerita sama Tuhan, lalu yang Tuhan sediakan ya dirinya sendiri. Begitu kan, Be? Lemen itu ngeluh-ngeluh, nangis-nangis depan Tuhan, susah, ngadu-ngadu ke Tuhan. Itu kayaknya kurang gentle gitu kan, kurang gentle. Jadi kita maunya wah susah, terus kita
gigit bibir sampai berdarah, gitu kan? Tapi tidak bersuara, tidak mengeluh, tidak, wah itu baru jantan, gitu kan? Nah, kalau hendak makanya ngalamin pada waktu dia ngeluh-ngeluh, gitu kan? Rasanya kurang jantan kan? Terlalu lemah, cuma ngeluh doang, gitu kan? Nah, jadi itu yang mungkin dirasakan. Tapi kalau kita mau kembali kepada apa yang dikemukakan pada episode 1 itu, bukan begitu, ya. Bukan lemen itu menunjukkan konsep yang weak, ya. Lemen itu sebagai sebuah konsep yang weak itu adalah adanya di cerita silat, gitu kan? Biar digebukin orang, tapi tetap nggak mengeluh, tetap gigit bibir, tahan sakit, udah bonyok juga, begitu kan? Nah, tapi konsep itu adalah konsep cerita silat, bukan konsep Alkitab. Sebab di Alkitab pun ternyata Tuhan Yesus pun mengeluhkan. Jadi artinya dia, apa kita mau katakan Tuhan Yesus juga, wah di kayu salib kurang jantan dia, pakai mengeluh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu kan? Enggak loh, dia berani, dia kemukakan. Artinya konsep daripada mengeluh itu bukan sesuatu yang menunjukkan kita punya ekspresi lemah atau putus asa atau tidak ada sesuatu yang dikerjakan, tapi lemen itu adalah konsep Alkitab, biblical konsep gitu. Ada contohnya di Alkitab, ya. Sehingga artinya kalau pertama dikatakan lemen itu kok kayaknya loyo-loyo begitu ya. Nah, sebenarnya tidak, ya. Itu konsep diambil dari cerita kesatria zaman dulu atau cerita silat atau si buta dari gua hantu gitu kali ya. Jadi bukan konsep Alkitab begitu. Mungkin Hendra merasa nggak dapat apa-apa, atau kamu memang expect sesuatu di ujung daripada periode lemen yang sudah dicoba. Sebetulnya apa sih yang kita ekspektasikan di ujung daripada sebuah proses lemen? Katakanlah COVID sekarang ini. Maksudnya kalau cuma rasa, aduh lemen ini kok sedih-sedih aja ya, memang itu ganjil gitu rasanya, kayak kok rasanya kayak Tuhan gue nggak mampu ngapa-ngapain gitu loh. Kayak, oh udah lu pasrah aja, Tuhan tuh ngerti kok, Tuhan tuh sayang kok sama lu. Udah, pasrah aja. Tapi mungkin kadang, lalu tadi ada pemikiran muncul pertanyaan tambahan gitu ya. Lalu kalau misalnya kita begini, boleh nggak gue minta? Salah nggak gue minta? Atau gue hanya boleh pasrah? Boleh nggak gue minta? Apakah gue menjadi kurang rohani kalau gue minta? Gitu. Tapi ya itu pemikiran liar aja sih. Tapi yang Pak Ishak sampaikan betul sih. Dapat apa dari ini gitu loh. Jawabannya apa gitu loh. Dapatnya apa? Belum tentu kan dalam proses ini, misalnya kalau kita ngomong COVID lah ya. Sampai sekarang belum kelar. Dan saya yakin semua orang Kristen doa supaya kelar. Gitu ya. Nah, lalu berarti punya harapan dong, ngarep dong. Iya, ngarep kelar dong. Tapi kan kenyataannya kan sekarang kita bahkan disuruh hidup berdampingan kan sama COVID gitu. Nah, ini gimana gitu loh. Apakah lemen ini bicara tentang kita berdoa untuk tidak dijawab. Kita berdoa supaya ya udah terima aja. Doa lu itu bisa jadi tidak terjawab. Begitu. Apakah lemen bukan tentang itu? Pertama-tama barangkali kita harus kembali kepada konsep yang kemarin diberikan, yaitu bahwa bukan kita datang minta-minta kepada Tuhan supaya tentu bukannya nggak boleh kan ya. Artinya tentu boleh dong kamu misalnya kena COVID, jangan sampai ya. Lalu kemudian kamu bisa sembuh, boleh nggak? Ya boleh. Boleh lah. Gitu ya. Boleh lah, begitu. Nggak mungkin nggak boleh, gitu kan? Yang nggak boleh adalah kalau nggak minta,
gitu. Ya, lemen itu pertama-tama itu adalah kamu tuh bisa lemen kepada Tuhan, ya, seperti dikemukakan pada waktu yang lalu juga, yaitu bahwa kamu kalau bisa lemen itu karena kamu deket Tuhan. Kalau kamu nggak deket Tuhan, kamu nggak lemen. Maka seminggu ini nih bisa nyobain lemen adalah kamu karena punya keyakinan kamu tuh kalau datang sama Tuhan didengerin. Gitu. Nah, jadi menurut saya tentu nggak semua orang Kristen bisa lemen. Karena apa? Karena kalau dia kurang dekat sama Tuhan, kalau relasinya nggak dekat sama Tuhan, Tuhan itu kalau istilah saya biasanya, Tuhan itu kebanyakan cuma adanya di dalam imajinasi abstrak kita. Jadi Tuhan itu sebenarnya abstrak dan adanya di dalam imajinasi kita. Nah, jadi dalam kehidupan orang Kristen yang normal begitu, normalnya tanda kutip ya, abnormal sebenarnya. Jadi dia tuh datang doa, cuma minta doang. That's it, udah. Cuman laporin, Tuhan tahu nggak? Saya tuh kebutuhannya ini loh. Saya perlu sembuh, saya perlu duit, saya perlu kerjaan, saya perlu makan, saya perlu anak saya begini. Gitu, udah selesai. Tapi lemen enggak. Ya, kamu nggak mungkin lemen ada orang di depan rumah kamu, terus kamu bilang, bentar. Lalu kamu lemen sama dia. Pasti lu kan dibakar grogol kan? Nah, jadi itu apa namanya? Kalau kita bisa lemen pun, itu anugerah Tuhan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan dia. Nah, itulah yang pertama-tama kamu kerjakan untuk kamu lemen adalah kamu bisa lemen itu karena kamu dekat Tuhan loh, gitu loh. Ya orang lain nggak tahu kenapa dia nggak berani ngomong jujur dan ngeluh-ngeluh sama Tuhan. Nah, tapi kita dekat Tuhan. Seperti kita dulu waktu kecil, kalau kita jatuh, ya kita pasti ke mama kita nangis-nangis, gitu kan? Nah, jadi kenapa datang ke mama kita? Kenapa nggak datang ke tantenya teman kamu aja, begitu kan? Nah, jadi kita tuh datang kepada orang yang kita dekat kita, gitu, yang kita merasa dekat, gitu. Nah, jadi sebenarnya lemen itu lebih kepada hal itu sih, gitu. Kalau Seher bagaimana? Ya, kalau saya mungkin mencoba menangkap apa yang Hendra maksud, begitu ya. Mungkin ya memang banyak orang hari ini ya ketika di tengah duka cita, ya wajar lah ya. Hal pertama yang dirindukan adalah cuma semacam solusi, semacam jalan keluar, semacam permasalahan selesai dan sebagainya, dan merasa ya itu yang harusnya didapat mungkin ya. Tapi pertanyaannya mungkin adalah apakah memang itu yang paling dibutuhkan begitu ya? Apakah itu yang terbaik yang Tuhan rasa kita perlukan sebenarnya? Ya dalam kacamata terbatas manusia mungkin ya memang yang kita pikir ya iya dong, apalagi yang lebih indah daripada sekarang kalau corona bisa selesai lalu kita bisa kembali ke kehidupan normal, bisa sembuh dan sebagainya. Tapi kan kembali apakah itu yang terbaik yang Allah rasa yang mau berikan kepada kita? Saya kira Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu dirinya sendiri. Dan itulah yang sebenarnya dijanjikan Tuhan di dalam lemen itu. Saya percaya maksudnya kalau Tuhan mau kasih solusi, permasalahan selesai, mudah sekali buat Tuhan. Tapi dia punya sesuatu yang lebih baik, yaitu dirinya, begitu ya. Karena itu, yang dijanjikan dalam lemen itu adalah perjumpaan dengan Tuhan itu. Yang dijanjikan dalam lemen itu adalah, aku di sana loh, aku nangis sama-sama dengan kamu, aku merangkul kamu, aku menemani kamu, gitu ya. Dan saya kira ya itu yang terbaik, gitu loh. Apalagi yang lebih baik daripada kehadiran Tuhan. Mungkin lemen sendiri menjadi semacam momen pemurnian kali ya, Hen. Ya. Maksudnya di tengah kehidupan kita sebenarnya ketika kita ikut Tuhan atau berkata bahwa kita beribadah dan mengabdi kepada Tuhan, sebenarnya yang jauh lebih kita rindukan itu adalah personnya Tuhan atau embel-embel yang mengikuti dia, gitu ya. Misalnya, kalau Tuhan tidak memberikan solusi buat hidup kita, kalau Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, apakah kita akan tetap cling to Him, tetap berpegang pada Dia, begitu ya. Dan
saya kira Lemen adalah satu momen di mana kita ya diperhadapkan pada fakta itu juga. Sekarang saya menderita nih. Sekarang sepertinya nggak ada solusi nih. Sekarang satu-satunya yang ditawarin hanya, ya aku hadir di sana nangis sama-sama kamu, dan kamu boleh nangis. Cerita apapun ke saya. Dan saya belum tentu sekarang ini sesuai dengan waktu dan keinginanmu menyelesaikannya. Apakah di titik itu kita bisa berkata, it's okay sepanjang Tuhan hadir, it's okay, Christ is enough as long as you are present with me now and here, gitu loh. Saya kira Lemen menjadi semacam masa kita untuk melangkah lebih dalam ke dalam perjalanan kita dengan Tuhan, ketika Tuhan tidak menyediakan yang lain selain dirinya. Kalau saya mungkin melihatnya, ya Lemen bisa jadi momen-momen seperti itu sih, Hen. Cuma jadinya jadi takut hope ya sebenarnya ya. Jadi agak takut berharap gitu loh. Maksudnya kan kalau lu memang harus menderita, lu menderita. Jadi kalau gitu di mana hope dong? Mestinya sih enggak. Mesti ada loh ya. Tidak saling meniadakan loh. Jadi takut berharap gitu loh. Maksudnya loh kalau memang akhirnya ujungnya hope itu toh zong, ya, yang mana bisa zong. Karena gue pernah nonton satu orang ateis ya, videonya Ricky Gervais kalau nggak salah, stand up comedy. Lalu dia ngomong gini, ditanya sama wawancara, ditanya gini, kenapa lu nggak, yang wawancara kalau nggak salah orang Kristen, kenapa lu nggak Kristen? Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, Kristen, apa itu? Dia bilang, kanker di anak bayi. Pernah nonton nggak? Gitu ya. Nah, at that moment ya, gue rasa kayak, iya betul sih, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menghilangkan kanker sama semua anak-anak, tapi dia ngomong gini poinnya, Tuhan lu kasih kanker ke anak-anak, gitu loh. Isi. Ya. Tapi maksudnya, gue bukannya sesat banget gitu ya, sesat sih kayaknya, nggak tahu dia. Gitu ya. Nah, jadi kayak hope. Jadi gimana gue harus hope gitu loh. Oke. Hope seperti apa gitu loh. Iya. What kind of hope? What kind of hope gitu loh sekarang. Gue sebagai orang Kristen, gue harus gimana gitu loh. Tapi yang jelas tadi bukan, kan minggu lalu kita ngomong di ujung daripada misalnya Mazmur Lemen, di ujungnya ada hope. Jadi bukan meniadakan hope kan, tapi hope ini seperti apa gitu. Apalagi kan kata Pak Hendra minggu lalu ada satu Mazmur yang justru bahkan tidak ditulis hope di sana, begitu. Secara eksplisit tidak ditulis kata begitu. Dari seluruh Mazmur itu cuma satu Mazmur yang di ujungnya tidak ada hope. Jadi bagaimana ini kita tidak mempunyai hope apa gimana? Waktu kita datang ke Tuhan cuma satu, ya kita nggak tahu di outcome nih, kita nggak tahu di ujungnya itu apa, kita nggak tahu. Gitu. Ya, pokoknya kita jalan. Yaitu apa? Alkitab bilang boleh kok mengeluh, ya kita ngeluh aja sama Tuhan. Nah, pada waktu kita mengeluh sama Tuhan nih, ceritanya seperti orang datang ke psikolog gitu ya. Paling tidak 50% kalau kita bisa cerita, itu sakit hatinya ya Hen ya, itu hilang. Tapi persoalannya belum hilang. Tapi beban terhadap persoalan 50% hilang. Habis itu Hen, pada waktu kita lemen, ya kita sebenarnya tidak tahu ya apa yang terjadi. Minggu yang lalu diceritakan kan bagaimana seseorang habis lemen, tahu-tahu muncul joy-nya, begitu kan? Kita nggak tahu. Nah, tapi jadi gini loh, pada waktu lemen itulah momen transformasi terjadi. Itu yang dikemukakan oleh Mazmur kan? Di ujung tuh dia bisa puji Tuhan. Loh, barusan nangis-nangis, sekarang di ujung dia sukaria, dia sorak-sorak. Nah, itu memang agak sakit jiwa kan? Gitu kan? Nah, tapi that's it. Ada momen transformasi terjadi gitu. Ya, ada momen transformasi. Jadi
dari sekian banyak itu ujungnya berupa entah hope, entah pujian kepada Tuhan, atau adanya kesegaran bersama dengan Tuhan. Nah, hal-hal itu terjadi pada waktu lemen itu. Dan itu yang tidak akan terjadi kalau kamu ke psikolog. Sebab apa? Sebab pada waktu kamu lemen itu, lalu terjadi the freshness of the presence of God. Nah, kamu rasa, ih Tuhan deket banget ya. Aduh Tuhan denger gue. Ngapain Tuhan dengerin gue ya? Gue orang brengsek begini. Kan benar kamu brengsek banget kan? Iya benar. Begitu. Itu benar sih, Nah, itu benar. Nah, tapi saya nggak ragu itu. Kok Tuhan mau ya? Kok Tuhan mau ya? Gitu kan? Nah, jadi C.S. Lewis dia tulis satu buku judulnya Surprised by Joy. Jadi pada waktu kita menghadapi kesulitan, dia tuh sedih bangetnya adalah peristiwa yang sangat sedih buat dia itu, yang sangat memukul dia, ada waktu istrinya meninggal. Nah, tapi abis dia susah-susah itu, dia tulis Surprised by Joy. Dalam kesulitannya, susahnya, sedihnya, gitu loh. Dia tulis bukunya Surprised by Joy. Itu sebuah kesaksian menurut saya, ya, bahwa ujung daripada lemen, istrinya sungguh mati nggak bangkit lagi loh, Nah, tapi itu loh, ujung daripada situ itu surprise by joy. Nah, jadi waktu lemen itu sejuta kemungkinan itu di depan kita. Barangkali sukacita, damai, begitu kan? Kita nangis kenapa? Kita rasa tuh Tuhan bersama dengan kita ikut nangis. Nah, jadi sejuta kemungkinan terbuka pada waktu lemen. Jadi barangkali ya, tapi mungkin juga dong Tuhan berbicara, kita juga nggak boleh tutup kan. Barangkali persoalannya masih ada. Barangkali. Tapi kita juga nggak bisa tutup bahwa Tuhan juga bisa. Emang Tuhan kita nggak bisa gitu loh untuk menyelesaikan persoalan kita. Pasti dia bisa dong. Cuma dia belum pilih jalan itu karena dia tahu yang paling baiknya yang mana gitu kan. Tapi dia pegang itu, ya seperti demikian. Nah, itulah pada waktu lemen itulah itu menjadi moment of transformation, gitu loh. Ya. Oke. Obrolan kita lanjut lagi ya kapan-kapan. Tapi sebelum kita lanjut, kita coba, mari kita mengambil waktu tenang sebentar. Teman-teman, apakah kita sedang menghadapi permasalahan? Dalam masa COVID ini kita ketakutan. Masa COVID ini mungkin penghasilan sangat-sangat berkurang. Bahkan bukan saja berkurang, kita harus tombol dengan tabungan kita. Banyak kekhawatiran muncul. Banyak persoalan. Bisa nggak saudara-saudara? Kita datang kepada Tuhan. Alkitab memberikan sebuah contoh. Kita boleh datang kepada Tuhan. Mengungkapkan seluruh hati kita kepada Dia. Menumpahkan seluruh perasaan kita. Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia dengan emosi, dengan perasaan. Maka Dia mau kita datang apa adanya. Maka saudara mau nggak datang pada Tuhan? Katakan kepada Tuhan apa yang ada di dalam lubuk.
Kau berdoa kepada Tuhan. Ceritakan apa yang akan kau karena Tuhan tidak pernah. Saudara Hermanto boleh tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami yang bukan siapa-siapa ini boleh mengungkapkan isi hati kami kepada Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur Engkau bukan hanya Allah yang mau mendengar kami, Engkau Allah yang mau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau di atas kayu salib menanggung seluruh penolakan. Di atas kayu salib Engkau menanggung, bahkan Allah membalikkan wajah daripada Engkau ya Kristus. Supaya kami mendapat sebuah jaminan bahwa Engkau akan selalu hadir. Engkau akan selalu menyediakan diri-Mu bagi kami. Dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami daripada Engkau. Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, dan pergulatan kami hari ini, Tuhan ajar kami untuk memandang Engkau, ajar kami Tuhan untuk mendekat kepada Engkau, dan kami mohon Tuhan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk mengalami Engkau yang hadir itu ya Tuhan. Karena kami tahu di titik kami mengalami Engkau hadir itulah Tuhan, terjadi transformasi dalam hidup kami. Mungkin masalah kami tidak selesai, namun ada mujizat yang terjadi sehingga kami boleh mengalami sukacita karena Engkau hadir. Mungkin masalah kami tidak selesai, namun kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menanggungnya. Mungkin masalah kami tidak selesai, namun kami boleh berjalan lebih setia, mengasihi Engkau, hanya karena diri-Mu, Allah yang tidak pernah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam perjalanan bergumul, bergulat, meratap, kami boleh mengalami Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kenal setiap kami, Engkau kerjakan dan genapi karya-Mu dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, teman-teman, kita bersyukur boleh ngobrol-ngobrol pada hari ini. Dan nanti beberapa waktu yang akan datang kita akan melanjutkan obrolan ini ya. Ini belum selesai kan? Lanjut. Iya, lanjut tentang harapan, dan nanti Hendra, Andre maupun yang lain-lain kita boleh meneruskan keanehan-keanehan yang Anda rasakan ketika Anda berharap di dalam dan di tengah-tengah ratapan. Sampai berjumpa di dalam SMC Talk yang akan datang. God bless you all.